Oh iya. Oh iya. Oh iya. Udah biasa sih ya. Oh iya, iya, iya. Buka lagi. Ini aja yang jualan kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa punya tanyain pengen yang ojek atau pengen yang untuk jualan ya, itu nanti kita siapin nanti kapan udah jadi berapa banyak kok ya. Media sini loh. Beserta rombongan di Kabupaten Pekalongan. Oh iya. Halo Ade. Mundur. Op. Mobil di karoseri dah. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media karena kami mengetahui kondisi Gading itu dari media. Jadi kemudian kita tindak lanjuti. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati beserta seluruh jajarannya yang juga telah merespon saya menemui bermacam-macam dari daerah. Saya sebelum lebaran pun saya masih pergi ke daerah, macam-macam kepala daerahnya. Tapi Pak Bupati ini dengan sungguh-sungguh melayani warganya. Saya banjir jam 2 datang, beliaunya ada, bahkan saya diajak meninjau ke beberapa tempat. Dan kali ini pula Pak Bupati ikut bersama-sama ke rumah Gading, atau nuwun Pak Bupati, dan kemudian di aspal. Saya mudah-mudahan ini menyemangati saudara-saudara kita disabilitas untuk tidak putus asa dan tidak menyerah, karena di balik kekurangan yang diberikan Allah kepada kita, Allah pasti memberikan kelebihan. Karena tahun ini kita akan membuat alat bantu kurang lebih 490 unit yang untuk mobilitas, disabilitas, dan nilainya kurang lebih 15 miliar. Jadi saya rubah total anggaran itu, dan alhamdulillah mulai jadi, dan teman-teman ini merakit sendiri di balai-balai. Ini yang luar biasa. Yang merakit pun juga anak-anak disabilitas. Jadi ini yang luar biasa. Jadi mereka tentunya merakitnya dengan hati, karena karena memang mereka juga merasakan itu. Jangan masuk. Kamu nanti pakai helm kayak gini ya. Bantuan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Tapi awas. Layanan ATM. Bur, geser bur. Maju lagi aja bur. Dia maju, ntar mundur nanti. Masuk di jalan malah lumayan. Nice. Bonus. Kembaliannya mau dikasih ya. Mundur. Oh ternyata enak asli ya. Turis Pak. Ibu. Turis Pak. Ibu. Pak Eri Solo.
Om sampai. Udah ada tadi orang sampai Bu. Ini kali dikasih gini deh. Dikasih gini. Ini untuk dia bisa pegangan gini turun. Ini kanan dia. Dia pegangan gini. Nanti ngalah-ngalangi kesempatannya. Iya. Iya, dia udah gitu ya Pak. Kali supaya dia bisa apa namanya? Dia bisa jalan ke sini kalau mau berangkat. Iya, bukan. Kamu mau jalan sini ya, jalan sini. Bentar Pak. Ini yang nggak beli nih, Gir. Kasih jalan ya. Kasih jalan sama kasih. Mundur. Ya, mobil Satu, dua. Pak Dirjen mana? Gini. Pak ikut dong Pak Dirjen Pak. Pak Dirjen. Gading. Gading. Cheese. Cheese. Ya Pak Dirjen ikut. Pak Dirjen yang saya. Nah siap Pak. Oke. Minta tolong ya Pak Ari di Trans ya. Ya terima kasih ya. Semangat. Nggak boleh putus asa ya. Semangat. Ayo. Ya, terus ya. silakan maju Bapak. Silakan maju. Apa namanya? Jadi hari ini kami menyerahkan bantuan untuk Gading, bantuan alat untuk mereka bisa, untuk Gading bisa beraktivitas lebih mudah lagi. Karena itu kita memberikan memfasilitasi aksesibilitasnya dan juga untuk modal usaha seperti itu. Tadi Gading saya tanya pengen usaha apa namanya kelontong. Insya Allah nanti setelah ini kita akan bantu untuk tambahan toko kelontongnya. Berapa total yang dibantu? Banyak sebetulnya, tapi kita buatnya kan seluruh Indonesia. Berapa? Kira-kira berapa Bu? Ya kita tahun ini buat 490, masih kurang sebetulnya. Cuman apa namanya kan disabilitasnya macam-macam, ada netra juga. Yang sekarang kita lagi siapkan alat untuk kalau ada sensor kalau panas, jadi kalau ada kebakaran maka tongkat itu akan apa namanya memberikan respon. Kalau kemudian ada misalkan kereta api atau kendaraan yang membahayakan itu juga tongkat itu akan merespon. Demikian pula untuk yang tunarungu. Ya mereka yang paling penting adalah mandiri. Mereka mandiri, mereka bisa kedepannya tidak merepotkan siapapun. Kita lakukan seperti itu. Jadi makanya nanti Gading bukan hanya setelah ini kita akan terapi supaya kita Gading lebih lebih bagus untuk aktivitas geraknya. Karena kenapa saya optimis, karena ada di Solo itu selama saya jadi menteri ada 32 tahun dia nggak bisa jalan. Tapi kemudian saya awal jadi menteri, saya ke Solo, saya temukan dia 3 bulan setelah itu dia sekarang udah bisa jalan. Jadi apa namanya artinya bisa. Jadi itu, tapi memang harus terapinya telaten begitu. Kita lagi nyebarkan ini, ada di Palembang, ada di Makassar, dan ada nanti kita semua balai kita akan kita coba seperti itu untuk ini merangkit sendiri. Kenapa kita lebih murah? Karena kalau di luar harganya bisa sampai turun 40%. Saya katakan kemarin 50%, tapi ternyata
upahnya masih di bawah UMK, saya nggak mau. Jadi dan yang membuat itu anak disabilitas juga, termasuk ini. Kita kerjasama dengan beberapa perusahaan, namun setelah itu kemudian kita rakit sendiri. Kalau itu bisa ya Bu? Oh bisa, silakan. Saya dengan senang hati. Nanti kalau misalkan ini pun tidak cukup 490, kalau ini karena kan kecepatan tadi kan halus sekali kerjaannya. Pekerjaannya tidak nututi, saya akan bantu untuk lainnya. Jadi kita akan upayakan anggaran itu. Terkait disabilitas ya Bu ya? Iya. Bu Menteri, terkait kecelakaan perahu wisata di Boyolali, ada yang ingin disampaikan dari Kementerian Sosial Bu untuk para korban? Ya, sebetulnya kan sudah ada larangan dari pemerintah untuk kita tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan ini. Jadi dan itu seringkali terjadi di saat-saat kita sebetulnya senang meraih kemenangan karena puasa 1 bulan, tapi kemudian ada musibah. Nah, karena itu kita semua harus bisa menahan diri, karena kita lihat beberapa negara juga kemudian terjadi lompatan COVID yang cukup tinggi seperti itu. Apa ada bantuan dari Kemensos untuk korban? Ya, nanti kita lihat, kita analisa dulu ya. Ya, kita analisa dulu apakah itu bagian dari bencana sosial atau apa, kita lihat. Ya, saya sekali lagi tidak berani memastikan karena nanti impact-nya yang saya khawatir kemudian ada yang melakukan itu kemudian mereka minta bantuan ke kita karena ada masalah, padahal udah ada larangan. Gitu. Ya.